Coba deh Anda bayangkan, Anda udah nabung berbulan-bulan, siap-siap bawa baju hangat, buat liburan ekspedisi super mewah melintasi dinginnya benua Antartika. Udaranya sejuk, pemandangan esnya luar biasa menakjubkan, makanannya kelas dunia, dan pelayanannya tanpa batas. Sempurna banget kan? Tapi, gimana jadinya kalau di tengah samudera yang terisolasi itu, liburan impian tadi perlahan-lahan berubah jadi mimpi buruk yang merenggut nyawa? Hal semuanya selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah misteri medis yang mencekam, benar-benar layaknya jalan cerita film thriller, tapi ini murni kejadian nyata di atas kapal pesiar mewah MV Hondius. Jadi, siapkan cemilan Anda, cari posisi duduk paling nyaman dan santai saja. Karena kita akan menyelami kisah panjang tentang bagaimana sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan mata berhasil menyandra sebuah kapal raksasa dan memicu kepanikan di seluruh benua Eropa. Sebagai awal untuk membangun suasana, kita kenalan dulu dengan latar ceritanya. Kapal ini bernama MV Hondius. Ini bukan sekedar kapal biasa. Ini adalah kapal pesiar ekspedisi super mewah yang dioperasikan oleh Ocean Wide Expeditions. Rutenya sangat luar biasa, membawa tamunya dari Amerika Selatan, menyusuri Antartika, melewati pulau-pulau terpencil di Samudra Atlantik Selatan, hingga akhirnya dijadwalkan bersandar di Spanyol. Di dalam lambung baja yang megah ini, ada sekitar 150 orang, campuran antara penumpang elit dan kru kapal dari 28 negara berbeda. Tanggal 1 April, kapal ini angkat jangkar dari Ushuaia, Argentina. Angin bertiup tenang, suasana di dalam kabin sangat riang. Semuanya berjalan persis kayak yang dijanjikan di brosur pariwisata. Nggak ada satupun dari 150 jiwa di atas kapal itu yang sadar kalau mereka sebenarnya lagi berlayar membawa penumpang gelap yang sangat mematikan. Oke, mari kita bedah kronologinya sama-sama supaya kita paham gimana teror ini bermula. Semuanya kelihatan normal selama 5 hari pertama. Tapi masuk ke tanggal 6 April, seorang penumpang lansia asal Belanda yang berumur 70 tahun mulai mengeluh sakit. Awalnya cuma demam tinggi, pusing, dan diare. Gejala yang mungkin Anda pikir, ini paling cuma mabuk laut atau flu biasa. Sayangnya bukan, kondisinya drop drastis. Dia mulai mengalami sesak napas yang luar biasa parah, dan secara tragis pada 11 April pria ini meninggal dunia di atas kapal. Kru kapal awalnya mengira ini murni serangan penyakit biasa karena usia tua. Perjalanan pun dilanjutkan, sampai kapal singgah di Pulau Saint Helena di tanggal 24 April untuk menurunkan jenazahnya. Sang istri yang sangat berduka akhirnya terbang ke Afrika Selatan untuk mengurus kepulangan suaminya. Tapi begitu dia mendarat di Bandara Johannesburg, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Sang istri tiba-tiba jatuh pingsan, langsung dilarikan ke rumah sakit dan pada 26 April beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, ketika hasil uji lab jenazahnya keluar, hasilnya benar-benar mengejutkan semua orang. Positif hantavirus. Kabar ini langsung dikirim kilat ke kapten kapal. Kepanikan menyebar seketika di atas kapal, dan puncaknya terjadi pada 2 Mei. Saat seorang penumpang lain asal Jerman juga meninggal dunia, kapal ini langsung dinaikkan statusnya menjadi lockdown total. Semua orang dikurung di kabin masing-masing, benar-benar mirip dengan kasus kapal Diamond Princess di awal pandemi COVID-19 dulu. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kok bisa? Bagaimana ceritanya sebuah kapal pesiar super mewah yang standar kebersihannya sangat ketat bisa kecolongan virus mematikan seperti ini? Disinilah investigasi dari Otoritas Kesehatan Argentina berhasil mengungkap fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Anda ingat pasangan lansia asal Belanda tadi? Sebelum mereka menginjakan kaki di atas karpet empuk MV Hondius, mereka menyempatkan diri buat ikutan tur bird watching atau mengamati burung di daratan Ushuaia. Sialnya, rute jalan-jalan mereka itu mengarah ke area yang nggak jauh dari sebuah tempat pembuangan akhir sampah lokal. Di tempat berdebu yang penuh tumpukan sampah itulah, pasangan ini kemungkinan besar tanpa sengaja berpapasan dengan tikus lokal yang udah terinfeksi. Tanpa sadar, mereka menghirup partikel mematikan yang bertebaran di udara, membawanya masuk ke dalam paru-paru mereka, dan berjalan santai naik ke atas kapal. Secara ilmiah, gimana sih cara kerja monster mikroskopis ini? Hantavirus itu bukanlah virus yang ditularkan lewat gigitan hewan yang brutal kayak rabies gitu ya. Penularannya jauh lebih silent dan gak terduga. Virus ini ngumpet di dalam kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Bayangin deh, ada kotoran tikus yang mengering di sudut ruangan atau di tanah yang berdebu. Pas kotoran kering itu nggak sengaja tersapu, terinjak, atau bahkan cuma kena tiupan angin yang agak kenceng, partikel virusnya bakal terbang melayang ke udara dan dengan sangat gampang terhirup oleh manusia. Yang paling menipu dari virus ini adalah masa inkubasinya. Virus ini bisa bersembunyi diam-diam di dalam tubuh Anda selama 1 hingga 8 minggu tanpa ngasih gejala apapun. Tapi, begitu virus ini berhasil mengalahkan sistem imun kita, ia bakal memicu yang namanya HPS atau Hantavirus Pulmonary Syndrome. Dalam hitungan hari, paru-paru Anda bakal dibanjiri oleh cairan dari tubuh Anda sendiri yang bikin sesak napas mencekik dan akhirnya memicu shock fatal pada organ-organ tubuh. Nah, poin paling krusial dari ancaman ini justru terletak pada tingkat kematiannya.
hingga 50%. Dengerin baik-baik, angka ini bukanlah sekedar statistik biasa. Mari kita letakkan ini dalam perspektif biar gampang dipahami. Selama masa pandemi COVID-19 yang sampai mengunci seluruh dunia itu, tingkat kematian COVID berada di kisaran 0,1%. Sementara virus ini, hampir setengah dari orang yang terinfeksi nggak akan selamat. Ya, 50-50 peluang hidup dan matinya. Fakta ini aja udah cukup banget buat ngejelasin kenapa berita ini langsung bikin bulu kuduk berdiri, dan kenapa otoritas kesehatan langsung nekan tombol sirene darurat ketika hasil lab istri sang kakek keluar. Sekarang, bagian yang benar-benar jadi plot twist mengejutkan dari cerita ini adalah adanya anomali genetik yang sangat langka. Pada umumnya, hantavirus adalah penyakit zoonosis murni, artinya dia cuma bisa menular dari hewan ke manusia. Udah putus di situ. Kalau Anda sakit, Anda nggak bakal nularin ke keluarga di rumah. Namun ada satu pengecualian di seluruh dunia, cuma satu-satunya, yaitu strain Andes, sebuah varian endemik yang hanya ditemukan di Amerika Selatan. Strain Andes ini punya kemampuan mengerikan karena ia adalah satu-satunya varian hantavirus yang bisa menular dari manusia ke manusia. Dan tebak, ya, kebetulan sekali strain spesifik inilah yang dibawa oleh pasangan Belanda tersebut ke dalam MV Hondius. Itulah kenapa virusnya bisa menyebar ke penumpang lain di dalam kapal. Mengetahui fakta ini, negara-negara Eropa langsung dilanda kepanikan yang luar biasa. Mereka buru-buru melakukan kontak tracing gila-gilaan pada setiap penumpang kapal yang udah dievakuasi pulang ke Eropa dan Singapura. Tujuannya cuma satu, mencegah wabah endemik ini meledak jadi pandemi global baru. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda mulai ngebayangin skenario kiamat zombie terburuk, mari kita tarik napas sejenak dan melihat kenyataan di lapangan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO langsung turun tangan buat meredakan kepanikan publik. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bareng tim epidemiologinya menegaskan kalau ancaman global virus ini saat ini sebenarnya ada di level yang sangat rendah. Berdasarkan peringatan langsung dari para ahli, risiko kita buat tertular virus ini sebenarnya sangat spesifik loh. Ancaman terbesarnya itu baru muncul ketika seseorang melakukan aktivitas fisik yang langsung membongkar atau mengganggu habitat tikus. Misalnya, nyapu garasi yang udah bertahun-tahun gak dibuka, bersihin gudang pertanian, atau jalan-jalan menerobos area sarang tikus di hutan. Jadi risikonya nggak akan secara otomatis muncul cuma gara-gara Anda jalan santai di taman kota. Dan perbandingan ini benar-benar menggambarkan dengan sangat jelas kenapa kita nggak lagi berhadapan dengan skenario pandemi mematikan yang baru. Mekanisme penularan hantavirus itu sangat kontras kalau dibandingin sama COVID-19. Kita sama-sama tahu kan, COVID itu gampang banget nyebar lewat partikel aerosol di udara dalam ruang publik. Ada orang bersin di gerbong kereta, belasan orang bisa langsung kena. Tapi strain Andes dari hantavirus ini beda jauh. Walaupun dia bisa nular antar manusia, kemampuannya itu sangat nggak efisien. Penularan strain Andes membutuhkan kontak fisik yang sangat intens, intim, dan durasinya panjang. Biasanya ini baru terjadi pada orang-orang yang tidur di ranjang yang sama atau tenaga medis dan keluarga yang merawat pasien siang malam secara intensif di rumah sakit. Virus ini nggak bakal melompat begitu aja dari satu orang ke orang lain pas lagi antre kasir di minimarket. Mekanisme lelet inilah yang jadi dinding tebal pembatas yang mencegahnya meledak menjadi pandemi global. Sekarang, saatnya mengalihkan pandangan kita sedikit lebih dekat ke rumah sendiri. Anda mungkin dari tadi mikir, ini kan kejadian di Amerika Selatan sama Eropa, nggak ada hubungannya lah sama saya di sini. Faktanya, hantavirus juga ada di sekitar kita loh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa dalam 3 tahun terakhir aja, ada 23 kasus hantavirus yang secara resmi dilaporkan di negara kita. Angka ini emang kelihatan kecil kalau dibandingkan dengan total populasi kita, tapi ini adalah bukti nyata kalau ancaman biologis ini hidup berdampingan di lingkungan kita sendiri. Kalau kita bedah lebih dalam data dari Kemenkes tadi, kita bakal nemuin pola yang cukup menarik. Mayoritas kasus hantavirus di Indonesia itu ngumpulnya di Pulau Jawa, spesifiknya di kawasan padat penduduk kayak DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Dari 23 kasus yang tercatat itu, ada 3 korban jiwa. Tapi, ini ada tapinya, ada satu kabar baik yang sangat melegakan kita semua. Hantavirus yang beredar di Indonesia ini bukanlah strain Andes yang mengerikan tadi. Virus yang kita temukan di sini adalah strain Seoul. Karakteristik paling utama dari strain Seoul adalah dia sama sekali nggak punya kemampuan buat menular antar manusia. Dia murni penyakit yang ditularkan hanya dari hewan pengerat langsung ke manusia. Jadi, amit-amit kalau ada satu tetangga yang terinfeksi, nggak akan ada risiko penularannya ke keluarga atau perawat yang menjaganya. Jadi, pencegahan itu jauh lebih diutamakan daripada sekedar kepanikan massal. Pemerintah Indonesia juga sama sekali nggak menganggap remeh insiden kapal pesiar MV Hondius ini. Kemenkes terus menjalin komunikasi intensif dengan WHO buat memastikan strain Andes nggak sampai menyeberang masuk ke wilayah kita. Salah satu langkah terbesarnya adalah memperketat screening di pintu-pintu masuk negara kita. Dan tahu nggak Anda, ada satu warisan sangat berguna dari zaman pandemi kemarin. Ya, jaringan mesin PCR kita.
Mesin-mesin yang sekarang udah tersebar luas di seluruh pelosok negeri itu kini disiagakan dengan reagen khusus yang bisa mendeteksi hantavirus secara cepat dan akurat. Sistem deteksi dini kita benar-benar udah siap bekerja kapanpun dibutuhkan. Namun, sejujurnya ada satu fakta medis yang lumayan bikin merinding dan harus kita terima. Tidak ada vaksin, dan nggak ada obat penyembuhnya. Kalau hantavirus sampai berhasil masuk dan merusak paru-paru Anda, dikasih antibiotik pun nggak akan mempan, karena ini adalah virus. Perawatan di rumah sakit itu sifatnya cuma suportif aja, kayak ngasih bantuan oksigen dan menjaga supaya tubuh nggak masuk ke fase shock. Pada akhirnya, satu-satunya prajurit yang bisa bertarung dan mengalahkan virus ini cuma sistem imun di dalam tubuh Anda sendiri. Oleh karena itu, kita nggak bisa cuma bersandar pada pertolongan medis. Kita sendiri yang harus mengambil kendali pertahanan di garis paling depan. Ngomong-ngomong soal tindakan pencegahan, ada hal yang sangat praktis dan berkaitan erat sama rutinitas harian Anda di rumah. Kalau ada satu hal aja yang wajib Anda ingat dari seluruh penjelasan kita hari ini dia. Jangan pernah sekali-kali menyapu atau menggunakan vacuum cleaner pada kotoran tikus yang udah kering. Kenapa? Karena pergerakan itu adalah cara paling cepat buat mengirimkan debu partikel virus melayang ke udara dan langsung masuk ke paru-paru Anda. Terus gimana dong? Kalau Anda nemuin kotoran tikus di garasi atau loteng, selalu ikuti 3 langkah Mas ini. Pertama, semprot kotoran tersebut pakai campuran cairan pemutih atau disinfektan. Kedua, sabar sedikit, biarkan cairan tersebut meresap selama beberapa menit, biar virusnya benar-benar mati. Dan ketiga, bersihkan dengan aman menggunakan kain pel basah atau tisu basah, lalu langsung buang ke tempat sampah dalam keadaan terbungkus rapat. Ini beneran tindakan pencegahan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Di luar trik bersih-bersih tadi, pencegahan harian juga jadi kunci utamanya. Logikanya gampang banget sih. Jauhkan tikus dari hidup Anda, maka Anda menjauhkan virus ini dari keluarga Anda. Mulailah dari sekarang dengan berkeliling mengecek rumah. Tutup semua lubang, celah atau retakan kecil di dinding dan atap yang bisa jadi pintu masuk buat tikus. Selanjutnya, jadikan kebiasaan wajib buat selalu menyimpan makanan Anda di dalam wadah yang tertutup rapat, biar nggak memancing si tikus datang ke dapur pas malam hari. Dan tentu saja, senjata paling klasik tapi terbukti paling ampuh dari semuanya, jaga kebersihan tangan Anda secara ketat. Selalu cuci tangan pakai sabun setelah beres-beres gudang, sebelum makan, dan sehabis membuang sampah. Sebagai penutup eksplorasi misteri medis kita kali ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan. Kisah kapal MV Hondius ini ngajarin kita satu hal penting, bahwa ancaman maut itu nggak selalu datang dalam wujud sesuatu yang besar atau terlihat jelas. Terkadang bahaya paling mematikan justru datang dari debu mikroskopis yang sering kita abaikan. Jadi, coba diperhatikan sekeliling rumah Anda hari ini. Kira-kira, apakah ada ancaman tersembunyi yang lagi mengintai di sudut-sudut gelap rumah Anda sendiri? Dan yang paling penting, kalau Anda menemukannya, apakah Anda udah tahu cara membersihkannya dengan benar? Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas tuntas cerita luar biasa ini. Tetap waspada, tetap jaga kebersihan, dan sampai jumpa lagi di penjelasan-penjelasan seru kita selanjutnya.